Nah sekarang ini nakama, dunia yang berada di ambang kehancuran, Im Sama, penguasa tersembunyi pemerintahan dunia itu telah membangkitkan pasukan raksasa iblis dari Elbaf ya, mengubah prajurit-prajurit perkasa menjadi monster tanpa ampun. Sementara itu Dragon, sang pemimpin revolusioner, memimpin serangan besar-besaran ke jantung Marijua, bertekad mengungkap rahasia gelap dan merampas senjata kuno Uranus. Di tengah kekacauan, Sang dan Gab, dua legenda dari dunia bajak laut dan angkatan laut ya, terpaksa bersatu demi menghadapi ancaman lebih besar lagi, Kurohige, yang diam-diam memperluas kekuatan buah iblisnya. Di Pulau Hachinosu itu, pertempuran antara kru Akagami Kurohige mencapai puncak-puncaknya. Kizaru, Admiral Cahaya itu tiba di medan perang berhadapan dengan Kuzan dan Backman yang sudah kelelahan. Sementara itu di Egghead, Lindbergh dan pasukan revolusioner berhasil menggagalkan rencana York mencegah Mother Flame jatuh ke tangan pemerintahan dunia. Di balik semua itu ada satu pertanyaan yang menggantung sih, siapa sebenarnya Joy Boy dan kenapa topi jerami raksasanya disimpan di ruangan beku Marijua? Angin perang berembus kencang, Crosswheel bertahan dari serangan dua admiral, Mihao mengeluarkan seluruh kekuatannya melawan Ryokugyo. Di Elbaf, Sommer meyakinkan dengan sedih bagaimana budaya damai Raja Harald dihancurkan oleh ambisi Im Sama. Ini jelas menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas lalu cerita prediksi ini dengan mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Let's go, kita masuk pembahasannya. Cerita dimulai dengan gambaran pertempuran besar di dunia matahari. Banyak prajurit raksasa dari berbagai desa berkumpul untuk menyerang Im Sama yang merasui tubuh Gunko. Meski jumlah prajurit raksasa sangat banyak, Imo mengalahkan mereka dengan mudahnya. Bahkan Im Sama sengaja menahan diri agar tidak ngebunuh mereka semuanya, karena kelak ia ingin menggunakan kekuatan mereka untuk kepentingan pemerintahan pusat. Im Sama mengungkapkan kekecewaannya terhadap kekuatan prajurit raksasa masa kini yang dianggap terlalu lemah ya. Penyebabnya itu adalah Raja Harald yang memimpin dengan damai, membawa budaya baru di Elbafnya, sehingga kekuatan tempur prajurit raksasa menurun drastis. Meskipun Raja Harald sudah lama meninggal, warisan damainya masih melekat tuh. Padahal menurut sejarah yang diketahui Im Sama nih, prajurit raksasa di masa lalu sangatlah kuat dan sering sekali mengguncang peradaban dunia. Saat itu panel kelas balik menampilkan prajurit raksasa Elbaf di berbagai era yang bertarung hebat melawan kapal manusia dan mempertahankan nyawa mereka dari serangan-serangan besar. Semua itu ngebuat nama Elbaf ditakuti oleh pemerintahan dunia. Namun kini karena damai dan budaya baru, kekuatan mereka itu malah terlihat melemah. Sommer juga setuju bahwa kelemahan itu akibat Raja Harald yang mengubah budaya prajurit raksasa menjadi lebih damai daripada petarung. Sommer yakin jika prajurit Elbaf jatuh ke tangan pemerintahan dunia, mereka jelas akan menjadi kuat lagi. Im Sama pun mengubah beberapa prajurit raksasa menjadi iblis menggunakan teknik Domi Reverse itu, sehingga jumlah raksasa iblis di dunia semakin bertambah pula. Bayangkan jika semua raksasa dan bangsawan di dunia atas menjadi iblis di bawah kendali Im Sama tuh, betapa nggak mengerikannya negeri tersebut. Berpindah ke markas pemerintahan dunia ya di Marijua sana, situasi sedang kacau balau. Pasukan revolusioner yang dipimpin Dragon menyerang besar-besaran kediaman para Gorosei. 4 Gorosei menunggu perkembangan di ruangan otoritas. Lalu pelayan Im Sama datang memberikan pesan penting agar mereka menjaga 4 lokasi vital dari kerusakan atau jatuh ke musuhnya. Ruangan beku tempat topi jerami besar disimpan, ruangan senjata kuno, ruangan harta nasional Marijua, dan ruangan tahta kosong itu sendiri. Para Gorosei lalu membagi tugas menjaga tempat-tempat tersebut. Gorosei Nazjuro mengecek ruangan bunga dan memastikan topi jerami besar masih di tempatnya, bersama beberapa benda misterius lain yang memungkinkan peninggalan dari Joy Boy. Gorosei Mars dan Jupiter berjaga di depan ruangan senjata kuno Uranus dan harta nasional. Sementara Gorosei Valkyrie menjaga ruangan tahta kosong itu sendiri. Terlihat jelas bahwa Dragon tahu semua ruangan rahasia ini dan menyerang Marijua untuk merebut senjata kuno Uranus serta harta nasional. Ia juga ingin mengambil benda peninggalan Joy Boy dari ruangan beku itu sendiri. Segala keadaan menjadi lebih kacau balau lagi.
Nah, di tempat lain Pulau Egghead itu beberapa petinggi pemerintahan dia termasuk Lindbergh dan Wakil Komandan Revolusioner Ahiru itu Giron dan Gambo serta Usaino sedang menggagalkan rencana York yang ingin mengirim Mother Flame ke Marijoa. Berkat kedatangan Lindbergh itu, aksi York sendiri berhasil dihentikan tepat waktu. Dengan York yang ditumbangkan, penggunaan Mother Flame oleh Gorosei di Marijoa terhenti sementara waktu ini. York memang ilmuwan biasa, berbeda dengan Lindbergh yang juga petarung. Wakil Komandan Revolusioner yang lain kemudian menyusul ke Marijoa sesuai arahan dari Dragon Lord nakama. Lindbergh tetap di Egghead untuk mengurus hal-hal penting lainnya di sana. Kemungkinan besar Mother Flame akan dibawa ke markas besar Revolusioner sebagai bahan bakar senjata kuno Uranus. Nah, keadaan itu menjadi sebuah kekacauan menarik karena dari Uranus pula semuanya akan menjadi daya tarik tersendiri nakama. Di Pulau Karibar itu markas besar Cross Hill, pertarungan sengit juga terjadi antara pasukan angkatan laut di bawah Admiral Ryokugyu itu. Mereka bertahan dengan sangat baik. Seorang Vice Admiral itu melaporkan situasi ke Akainu yang kemudian mengutus Fujitora untuk membantu Ryokugyu mempertahankan posisi. Mendekati pertarungan intens antara pihak Ryokugyu yang sangat sulit terdampak karena besar sekali bentrokan-bentrokan di antara keduanya. Informan Crossgear dan juga anggota angkatan laut melaporkan bahwa Fujitora dan armadanya sedang menuju lokasi pertarungan. Ini ngebuat Bagi aja kaget nih karena harus menghadapi dua admiral sekaligus. Alih-alih langsung ke lokasi bentrokan utama, Bagi memilih pergi ke tempat pertarungan krokodil melawan salah satu Seraphim karena dampaknya itu lebih kecil. Sementara itu nih, di Pulau Hachinosu, pertempuran antara bajak laut Akagami, bajak laut Kuroige, dan angkatan laut teruslah berlanjut. Kizaru yang baru tiba langsung menyerang aliansi bajak laut Kuroige di kapal dengan senjata Yasakani no Magatama. Ia lalu bergerak ke tengah pulau di mana kru inti kedua kubu bertarung sangat sengit. Kizaru menghadapi Ben Beckman dan juga Kuzan. Ia menyesal harus melawan Kuzan, mantan sekutu pula tuh, tapi langsung menembakkan serangan cahaya ke arah mereka. Kuzan membalas dengan benteng es itu sendiri, sementara Beckman menggunakan senapannya sebagai alat pemukul yang juga bisa memantulkan cahaya Kizaru. Pertarungan menjadi semacam battle royale antar ketiganya yang kini berdiri di kubu yang berbeda. Kondisi fisik Kizaru lebih unggul ya karena baru memulai pertarungan dan belum terluka sama sekali. Berbeda dengan Beckman dan Kuzan yang sudah banyak berperang di Hachinosu sebelumnya. Beckman sudah cukup kelelahan mengalami beberapa luka dalam pertempuran panjang ini. Harus berhadapan dengan dua petarung yang masih dalam kondisi prima. Sedangkan Kuzan yang sudah menggunakan banyak teknik esnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pertarungan mereka semakin sengit dan penuh strategi nih, di mana setiap serangan pertarungan benar-benar diperhitungkan dengan sangat matang. Nah, sementara ini nih di sisi lain Pulau Hachinosu sendiri, pertarungan antara para kru inti Akagami dan Kuroige itu masih terus berlanjut dengan intensitas makin memuncak lagi. Kerusakan di sekitar lokasi pertempuran mulai terlihat jelas akibat bentrokan dahsyat antara dua kubu besar itu sendiri. Kemudian muncul momen dramatis ketika seorang anggota kru Kuroige mencoba untuk menyerang dari arah tak terduga nakama, tapi itu berhasil dihentikan oleh salah satu kru Akagami yang sigap ya. Ketegangan makin terasa saja karena keduanya tahu betul bahwa kemenangan di sini tuh bisa sangat menentukan jalannya perang secara keseluruhan. Nah, di sini beralih ke pertempuran besar di Marijoa nakama. Keadaan semakin kritis. Pasukan revolusi yang dipimpin Dragon makin gencar menyerang dengan strategi matangnya. Mereka berusaha keras untuk menembus pertahanan para Gorosei dan mengambil alih ruangan-ruangan penting yang dijaga ketat itu. Di ruangan otoritas, para Gorosei sudah membagi tugas berjaga-jaga di tempat-tempat penting lainnya, mulai menghadapi tekanan besar dari serangan yang terus silih berganti berdatangan. Meskipun demikian, mereka tetap tenang ya dan menunjukkan kemampuan tempur luar biasa demi melindungi rahasia dan harta penting milik pemerintahan. Di sisi itu, Lindbergh dan para wakil komandan di Pulau Egghead itu berhasil mengamankan laboratorium dari upaya sabotase dari York sendiri. Keberhasilan ini memberikan keuntungan besar bagi pasukan revolusioner karena menghambat penggunaan Mother Flame yang sangat penting sebagai sumber energi untuk senjata kuno dan juga laboratorium itu sendiri. Lindbergh tahu bahwa kekuatan perjuangannya itu belum selesai. Ia harus tetap bertahan di sana itu di Pulau Egghead, sementara para wakil komandan lainnya segera dikirim ke Marijoa memperkuat
serangan utama. Nah, disinilah di Pulau Karibari pertempuran Angkatan Laut Crossgear itu makin memanas intensnya tersebut ya. Kehadiran Fujitsu yang datang kepada pertempuran itu tentu akan menjadi titik balik yang penting untuk menghadapi kekuatan luar biasa dari Crossgear. Informasi tentang kedatangan Fujitsu pun sampai ke telinga Bagi. Di sini kita melihat bagaimana Bagi yang bersiap itu dia juga akan mendekati seseorang yang bisa mungkin akan melindunginya. Namun kedatangan Admiral sendiri itu di sana menjadi 2 orang itu ya. Tentu dong itu akan membuat kekacauan luar biasa. Mampukah Mihawk dan juga Krokodil itu menahannya secara langsung nih? Itu sepertinya akan menjadi pertempuran luar biasa epic nakama. Di tengah kekacauan itu dari beberapa orang-orang besar, sosok Sang mulai terlihat mengambil peranan penting. Gaya tekniknya yang khas itu memimpin kelompok kecil pasukan bajak lautnya ngebantu menstabilkan beberapa titik kritis yang mulai goyah akibat pertempuran. Keberadaannya memberikan harapan baru bagi aliansi yang berjuang melawan Kurohige dan pasukannya. Gap sang pahlawan sendiri juga tak kalah sigap nih. Meskipun usianya sudah tidak muda, semangat kemampuannya dalam bertempur itu masih luar biasa. Keduanya, Sang dan Gap, meski memiliki masa lalu yang penuh bertentangan pula ya, bersatu dalam misi yang lebih besar lagi. Aliansi mereka menjadi simbol kekuatan TK untuk melawan ancaman Kurohige yang semakin menguat. Di sini Kurohige sendiri tak tinggal diam. Ia terus merancang strategi licinnya, memanfaatkan kekuatan buah iblis yang dampaknya akan memecah belah lawan-lawannya. Dalam bayang-bayang pertempuran ada rahasia besar yang mulai terkuak nakama. Beberapa petinggi penting pemerintah dunia menyimpan fakta tersembunyi tentang sejarah dunia dan kekuatan senjata kuno yang bisa mengubah segalanya. Rahasia ini jika sampai bocor bisa merubah tatanan dunia selama ini berjalan loh. Para tokoh utama dari berbagai kubu pun mulai merasakan getaran perubahan besar yang akan segera terjadi. Mereka sadar pertemuan kali ini bukan sekedar pertempuran biasa. Di tengah pertempuran lain yang semakin membara, pertemuan orang-orang besar itu benar-benar ditunggu tuh. Muncul pula karakter-karakter baru lainnya dengan kekuatan uniknya masing-masing. Dengan proyek kekuatan yang bertarung nakama, aliansi yang terbentuk, rahasia yang mulai terungkapkan, One Piece benar-benar menggelora akhir-akhir ini. Itulah kenapa epilog ke depan bakalan menarik jika seperti ini. Pertempuran di Marijua mungkin akan segera berakhir pada nantinya. Dragon mungkin bisa saja berhasil melarikan diri dengan supaya peninggalan Joy Boy sendiri didapati. Uranus masih belum ditemukan Zema. Bursa Valkyrie yang menjaga ruangan tahta kosong itu tersenyum sini, seolah semua ini adalah bagian dari rencana lebih besar lagi. Im sama di Elbaf telah mengubah separuh prajurit raksasa menjadi iblis kan. Si Hachinosu sendiri, Kizaru berhasil memukul mundur Kuzan, sementara Ben Beckman juga terluka parah. Keadaan dari pertempuran itu benar-benar luar biasa. Dunia memasuki era baru di mana kekuatan-kekuatan besar saling pada mengincar satu sama lain. Sementara rahasia Imo, Joy Boy, Klan D perlahan terkuak satu persatu kan. Itulah menariknya pada penggambaran cerita ke depannya nakama. Dan kenapa kita simpulkan dalam 2 paragraf ini dalam satu cerita itu adalah ini menggambarkan dunia One Piece dalam titik kritisnya. Semua faksi pemerintahan dunia revolusioner bajak laut angkatan laut bertempur demi menguasai senjata kuno, warisan sejarah dan takdir dunia kan. Imo Gorosei berusaha mempertahankan hegemoninya sementara Dragon Sang menjadi penghalang utama mereka. Kurohige sebagai wildcardnya itu memanfaatkan kekacauan untuk ambisinya sendiri. Tema utamanya adalah perlawanan terhadap tirani, harga perdamaian dan kebenaran yang tertutupi. Elbaf yang dulu perkasa menjadi simbol bagaimana kedamaian melemahkan kekuatan. Sementara Mother Flame Uranus menjadi bukti bahwa teknologi senjata kuno bisa membentuk masa depan dunia itu sendiri. Akhirnya semua jalan mengarah pada Luffy dan juga para nakama kan. Satu hal yang pasti, jika laut akan berubah, siapapun yang bertahan akan menulis sejarah baru kan. Begitupun era Monkey D. Luffy. Kalian sendiri sepakat bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.